Haleluya, shalom, selamat malam teman-teman Inspiring Community. Shalom. Semua bersuka cita, amin. 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 Mari saat ini kita mau memuji nama Tuhan. Yes. Mari kita sorakan bagi Dia, kita memuji bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan rohmu. Jiwa yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Sama-sama serukan. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kita punya Tuhan yang dahsyat, amin. Amin. Mari sama-sama serukan haleluya. Sekali lagi. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya, sorak-sorak yang dahsyat bagi Tuhan kita, haleluya. Saat ini kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita siapkan hati kita. Kita mau belajar untuk menyembah Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Sukacitaku, kekuatanku saat ku menyembahmu, pengharapanku, penolongku hanyalah Kau Bapakku. Ku rindu, ku
suka di hadapan Yesus, tiada yang mampu bagiku. Sebab itu ku percaya padamu. Sebab itu ku percaya padamu. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Dianugerahkan Tuhan dalam kehidupan kami damai sejahtera, sukacita yang melimpah di dalam kehidupan kami. Kami akan sharing firman-Mu Tuhan, biar Engkau memberkati setiap tanah hati kami. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan pimpin hamba-Mu, biarlah Kau yang beracara untuk IC ini Tuhan. Kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, terima kasih, senang sekali rasanya kita berjumpa kembali di IC United edisi September. Kalau mungkin adik-adik, teman-teman lihat tema kita di IC United ini yaitu YOLO. Anak-anak milenial pasti tahu. Apa YOLO itu? You only live once. Kamu hanya hidup sekali. Di Indonesia, khususnya anak-anak milenial, ini ada sebuah hasil riset penelitian yang namanya sindrom YOLO. Sindrom ini sesuatu yang benar-benar mengubah paradigma manusia tentang apa itu YOLO yang sebenarnya gitu. Malam hari ini kita akan kupas gitu, bahasa yang ngetren di anak muda. Mungkin sebagian di antara kita pernah sering berkata kayak mau makan sesuatu atau pergi kemana, gue YOLO man gitu, hidup hanya sekali gitu. Makanya banyak anak-anak muda sering hidup ini hanya sekali, makanya mereka pesta pora, mereka itu pandangannya mereka ketika mereka mengalami beban, oh iya ayo kita ke diskotik, hidup hanya sekali men. Mereka makan makanan yang enak untuk hidup ini hanya sekali. Pandangan dunia tentang YOLO itu seperti itu. Termasuk hasil riset YOLO di dunia bidang pekerjaan, yaitu banyaknya anak-anak muda yang sudah kerja ya, mereka itu hidup hanya sekali. Makanya tidak heran demi kebutuhan feed Instagram, mereka rela membuang tabungan mereka untuk wis keren dia lagi di Bali, wis keren dia lagi di tembok Cina. Hanya untuk hidup hanya sekali gitu. Mereka lupa konsep hidup mereka yang sejati di dunia ini gitu. Akhirnya hal yang negatif dari YOLO tersebut di dunia pekerjaan yaitu apa? Salah satu saja dari sekian banyak yaitu mereka menabung dari sisa uang mereka. Jadi mereka menabung dari sisa gaji mereka. Terus salahnya apa? Itu agak keliru gitu. Karena sesuatu untuk hidupnya kita, masa depannya kita harus kita bisa memanage keuangan dengan baik. Bukan berarti demi kata YOLO, terus kita beli baju-baju yang mewah, kita hidup pesta pora, dan akhirnya sisa uang dari gaji kita tinggal 100 dan itu yang kita sebut itu tabungan gitu. Padahal itu bukan sebuah prioritas, maksudnya seperti itu. Jadi dalam dunia pekerjaan pentingnya untuk kita bisa memprioritaskan apa yang harus kita prioritaskan. Karena kita hidup senang-senang di masa sekarang, padahal ke depannya kita akan hidup susah gitu. Kita akan tua, makanya banyak yang punya cicilan, susah untuk membayar cicilan karena terkendala dengan gaya hidup yang sangat tinggi. Oke, saat ini malam hari ini kita akan bahas bagaimana anak Tuhan itu hidup hanya untuk sekali. Oleh karena itu kita harus tahu apa yang harus kita investasikan dalam nilai-nilai kekekalan. Malam hari ini kita akan belajar di kitab Filipi 4 ayatnya yang keempat sampai ke 9. Saya akan bacakan. Di sini dikatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah.
Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dengan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Di sini kita akan bahas tentang sukacita. Bagaimana hidup hanya sekali, kita harus jadi anak Tuhan yang selalu bersukacita. Sukacita itu adalah salah satu karakter Roh Kudus. Kita boleh tahu dalam buah-buah roh ada yang namanya sukacita. Sukacita juga itu adalah perintah Tuhan dan kehendak Tuhan. Kalau ini sebuah perintah dan kehendak Tuhan, maka itu bukan sebuah pilihan, tetapi sebuah keharusan. Makanya firman Tuhan berkata di kitabnya yang dikatakan seperti ini, Tuhan Allahmu ada di antaramu yang memberi kemenangan, ia bergirang karena engkau bersukacita. Ada juga di kitab Mazmur tentang masuklah gerbangnya dengan sorak-sorai, beribadalah kepadanya dengan sukacita. Jadi ekspresi sukacita itu diungkapkan dengan berbagai macam cara. Ada tawa, ada senyum, ada teriak, ada sorak-sorai, ada mungkin joget-joget, dia lagi senang, dia TikTok, bahkan ada yang sampai menangis. Jadi ekspresi sukacita itu ada banyak macam gitu. Ya, sukacita yang keluar dari hati kita, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, itu yang harus kita simpan supaya kita mengalami sukacita. Untuk anak-anak Tuhan, jangan sukacita ketika orang lain jatuh. Kayak ketika orang lain jatuh, dia toh tukang baca cerita, pantasan dia jatuh. Mungkin kita akan berkata, sorak orangnya, dia jatuh gitu. Sebut namanya, lagi viral gosip-gosip untuk disebut seperti itu. Anak Tuhan masa harus bersukacita atas penderitaan orang lain. Ada amin? Kalau sukacita ukurannya tanda kutip punya atau berada, maka kalian akan up and down dalam sukacita itu. Kalau sukacitanya kita sesuatu yang dasarnya, saya sukacita ketika saya kaya, hidup kaya, apa yang saya mau beli bisa saya dapatkan. Sukacita yang saya rasa ketika saya punya banyak sahabat, saya tidak pernah sunyi, setiap hari saya nongkrong, nongki cantik, dan saya tertawa terbahak-bahak, bagi saya itu sukacita gitu. Tapi itu sukacita yang salah, ketika ada keadaan yang benar-benar membuat kita down, kita jadi sukacita itu hilang gitu. Jadi sukacita itu ukuran dunia itu ya gitu ketika kita punya, atau ketika kita berada. Tapi kalau sukacitanya kita dasarnya Tuhan yang melampaui segala akal, maka tidak ada yang bisa mengganggu sukacita kita. Sukacita itu ada di dalam hati kita. Amin. Pegang mungkin yang di rumah, pegang hatinya, sukacita itu ada dalam hati kita. Itu ada di dalammu. Jangan cari sukacita di luar hati kita. Kalian tidak akan pernah menemukan itu. Jadi ingat, sukacita itu di dalam, jangan cari sukacita di luar hatinya kita. Seperti itu. Mungkin kalian berkata begini, oke C atau oke Kak, kalau ada di dalam hati kita, ada pertanyaan-pertanyaan yang banyak yang muncul. Pertanyaan pertama yang sering ditanyakan anak-anak IC atau ada beberapa jemaat yang bertanya seperti ini. Kenapa seringkali kita merasakan dan mengalaminya? Kenapa sukacita ada di dalam tapi kita tidak merasakan dan mengalaminya? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kenapa seperti itu ada di hati kita
tapi itu tidak pernah timbul di permukaan seperti itu. Pertanyaan ketiga, mengapa justru kita merasakan kebalikannya dalam hidup kita? Mungkin kita bertanya-tanya, iya kalau ada di dalam hatinya kita, kenapa kita tidak pernah merasakan itu gitu? Kenapa itu tidak naik ke permukaan ketika itu ada di dalam kita? Jawabannya, sebab Allah mengaruniakan sukacita dalam bentuk benih ilahi. Benih sukacita artinya benih itu perlu disirami, perlu dirawat supaya bisa bertumbuh dan berbuah. Benih itu Tuhan taruh dalam hati kita. Artinya ada urgensi yang untuk kita melakukan sesuatu juga gitu. Bukan berarti yang mana dong Tuhan terima, tetapi ada bagian yang harus kita lakukan. Walaupun itu pemberian Tuhan, kita perlu meresponi panggilan itu. Jadi itu sebabnya Paulus berkata kepada jemaat di Filipi, dia pakai tanda seru, bersukacitalah senantiasa. Sukacita itu perlu di-encourage gitu, seperti itu. Diaplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Apalagi tiap hari hidup kita penuh dengan beban, penuh dengan kesukaran, penuh dengan tantangan, penuh dengan cobaan. Justru dalam keadaan tersebut, joy yang dari Tuhan perlu kita aktifkan di dalam diri kita. Kalau tidak, kita pasti akan lemah, pasti. Joy yang dari Tuhan itu sebenarnya sebuah kekuatan. Sukacita itu hanya sejauh sebuah keputusan. Setiap hari kita harus membuat atau mengambil setiap keputusan-keputusan yang akan mendekatkan kita kepada joy. Pilihan-pilihan hidup untuk mendorong benih sukacita itu tumbuh dan kita bisa membuat keputusan yang benar. Mungkin kalian bertanya, keputusan yang seperti apa supaya saya bisa merasakan joy? Ada begitu banyak keputusan, saya cuman mengambil 2 poin penting yang saya sering lihat maupun yang anak-anak konseling yang dihadapi oleh anak-anak muda zaman sekarang gitu. Yang benar-benar tim itu hanya 2 poin. Poin yang pertama yaitu keputusan apa gitu yang harus kita ambil. Yang pertama hal yang mungkin sepele mungkin bagi kalian. Keputusan hanya berhenti mengeluh saja, mengeluh terus itu merusak benih sukacita di dalam diri kita. Jadi orang yang banyak mengeluh tidak akan pernah merasakan sukacita. Sukacita tidak bisa berdampingan dengan keluh kesah. Ingat ini baik-baik, jangan harap Anda akan bersukacita kalau Anda hidup di dalam keluh kesah. Keluh kesah itu seperti sebuah tumpukan sampah, dikatakan. Ketika kita bersungut-sungut, kita selalu, astaga susah sekali hidupku ini, saya punya gaji ini pas COVID dipotong, saya seperti ini, ada begitu banyak pertanyaan yang akan membuat kita berkeluh kesah. Tetapi di sini dikatakan dalam hidup kita keluh kesah itu seperti tumpukan sampah. Sekarang ini banyak dijual, belum ada mungkin di Palu ya, tapi saya pernah lihat di Instagram, ada plastik sampah yang pakai aroma. Kayak mungkin kalian sering lihat plastik sampah yang hitam yang tinggi itu ada aromanya, itu baru, nggak tahu kalau sudah masuk di Palu. Ada aroma lemon, ada grape, ada strawberry, ada vanilla, ada begitu banyak bau gitu, aroma yang akan orang berbondong-bondong, saya mau beli plastik sampah yang aroma strawberry. Begitu pulang, sampai di rumah kita buka plastik itu, harum sekali dan kita meletakkannya di tong sampah, di tongnya gitu. Oke, kalau masih baru kita pasang, pasti rumahnya kita, wangi sekali seperti itu. Tapi coba nanti setelah dipakai, sudah penuh dengan sampah. Waktu kita mau membuangnya, 100% kita tidak akan mencium aroma tersebut, aroma wangi-wangian tersebut gitu, sudah pasti. Kenapa? Karena yang tersisa hanya bau sampah. Jadi meskipun aroma apa yang kita beli itu tidak akan ada baunya dikatakan.
Kalau kalian mau percaya, mau mencoba silahkan membeli atau semprot plastik sampah yang kalian mau pakai dengan parfum. Dan kalian isi nasi basi, kalian isi sesuatu sampah yang akhirnya itu akan busuk. Mau parfum apapun yang kalian semprot di plastik tersebut akan hilang. Mengapa? Sebab aroma wangi itu tidak akan pernah ada dalam tumpukan sampah. Sampai sini paham? Dia terkubur oleh sampah. Seperti hidup kita. Ada sukacita yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Tetapi setiap hari kita mengisi hati kita dengan sampah-sampah yang benar-benar menghilangkan joy yang dari Tuhan. Seperti apa? Keputusan-keputusan kita yang salah. Anak muda banyak sekarang, zamannya sekarang, konseling tentang beda keyakinan, konseling tentang sampah pertemanan, toxic relationship, seperti itu. Itu sampah-sampah yang harus kalian sadari gitu. Jangan pernah mengharapkan sukacita ketika kalian menjalin hubungan dengan orang yang berbeda. Jangan pernah kalian harap kalian akan mengalami joy yang dari Tuhan ketika kalian hidup sembarangan, ketika kalian dengan teman-teman yang tidak mendukung kalian di dalam kerohanian. Joy itu tidak akan bersanding dengan sampah, tidak akan pernah. Itu yang harus kalian ingat. Joy tidak akan mau hidup dengan sampah sungut-sungut. Tidak akan. Makanya kalau kalian alami beban, kalian rasa, kok saya rasa sukacita itu susah sekali. Ya, karena hal sepele yang bagi kita keluh kesah, itu masih kita hidupi setiap hari dalam hidupnya kita. Makanya joy kita akan terkubur lenyap, hilang. Sekalipun kita mengalami banyak kesulitan, kita harus mengambil keputusan untuk bersuka cita. Amin. Kita lihat Paulus di kitab Filipi, sekalipun dia menemui banyak kesulitan dalam pelayanannya, Rasul Paulus mengalami hidup yang tidak gampang. Mungkin saat kita baca IC Bible Challenge mungkin sudah sampai di sini ya, sudah pernah baca tentang surat Paulus, Rasul Paulus. Mungkin kalau kita baca cuma sekedar baca firman Tuhan dan tidak merenungkan, kita akan berpikir, oh iya Rasul Paulus begitu, masuk penjara alami begitu. Tapi benar-benar ketika kita mau merenungkan firman Tuhan, Rasul Paulus mengalami hal yang tidak mudah gitu. Benar-benar, bahkan dia dipenjarakan waktu menulis surat Filipi ini gitu. Tapi apa yang kita harus pelajari dari Paulus? Paulus tidak mengasihani diri sendiri. Minggu kemarin IC bahas tentang rendah diri versi rendah hati. Rendah hati itu good, kalau Cici bilang rendah diri itu stupid gitu. Jadi perbedaannya tipis. Ketika kalian mengalami sesuatu, ya sudah Jo, saya tahu saya miskin, saya tahu saya hitam. Itu rendah diri gitu. Itu yang iblis taruh sama anak-anak Tuhan. Itu yang kita pelajari di minggu kemarin. Jadi lihat, kita harus belajar dari Paulus. Paulus selalu memilih mengobarkan sukacitanya di dalam hidupnya. Meskipun dia menulis surat Filipi itu di dalam penjara. Tapi kalau kita baca di Filipi ini bertaburan kata sukacita itu luar biasa. Jadi rahasia sukses hidup Paulus itu sukacita, syukur, dan doa. Ketika kita bersyukur, ada sukacita. Bukan ketika kita bersukacita, ada bersyukur gitu. Itu terbalik. Ketika kita bersyukur, ada sukacita. Bukan karena kita bersukacita, kita itu bersyukur. Bersyukur itu tidak memberi tempat bagi sampah. Kalian mengerti? Bersyukur tidak akan memberi tempat bagi sampah. Sampah keluh kesah, sampah, pokoknya semua sampah-sampah yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kalau kita selalu tahu mengucap syukur, meskipun hidupnya kita susah, kita akan selalu mengucap syukur. Orang-orang yang dekat dengan saya, beberapa orang paling tahu ketika jalan dengan saya, semua hal bisa jadi khotbah gitu, bisa jadi sharing. Lihat penjual bakso jadi sharing. Pokoknya dalam segala hal lihat ini pemulung jadi sharing seperti ini. Karena ada sesuatu yang dari dalam itu keluar ketika kita melihat, kalau lihat penjual bakso. Kadang dalam hidupnya kita seperti, sampai dia berkata, semua hal dalam hidupmu itu jadi bahan sharing begitu. Karena apa? Sebenarnya kita bisa menemukan
syukur di setiap hari dalam hidupnya kita. Baru bangun tidur kita bisa bernapas, itu syukur. Masih banyak hal ketika kalian masih punya pekerjaan, meskipun beberapa anak IC ada yang dokter, pulang pagi, pergi pagi, pulang pagi, pergi pagi, pulang pagi. Tapi harus bersyukur ketika suka apa, mau lihat apa di online, beli bisa membeli. Tetapi ada orang-orang yang benar-benar ketika mereka mau barang, mereka itu berpuasa, berdoa. Jadi temukan alasan bersyukur gitu. Dulu saya masih kecil, saya ceritakan sedikit, apa-apa kita dari kecil, orang tua saya selalu mengajarkan untuk minta sama Tuhan. Di teman-teman saya yang lain, SMP, SD ketika mau suka sesuatu, sudah zamannya handphone, mereka bisa beli handphone, mereka suka jaket-jaket keren mereka beli. Tapi ketika, saya mau suka jaket yang lagi model, dulu celana gombrang yang sapu-sapu tanah itu, saya suka sekali bagus, celana dero orang bilang. Saya suka sekali, tapi orang tua saya mengajar, berdoa. Tapi waktu SMP saya sudah bertobat, sudah kenal Tuhan, puji Tuhan. Kelas 2 SMP sudah dibaptis dan saya sudah mengerti arti kata puasa gitu. Dan akhirnya berpuasa sampai akhirnya saya berpikir begini, Tuhan kenapa di usia saya mau suka sesuatu itu harus berdoa dan berpuasa gitu. Anaknya orang lain suka beli apa, masa suka ini lagi ngetren celana dero, beli gitu. Tapi kita yang berdoa gitu. Cuman saya yang tambah berpuasanya gitu, berdoa. Pasti Tuhan kasih dan selalu Tuhan kasih begitu. Tapi butuh waktu yang lama. Jadi ada hal yang harus kita syukuri. Temukan alasan untuk kita bersyukur. Jadi kalian harus ingat bersyukur itu membuka ruang di hati kita untuk selalu mengagumi kebesaran Tuhan. Jadi hal yang kedua, yang pertama jangan berkeluh kesah. Oke? Yang kedua, sukacita akan tumbuh bersama dengan tindakan memberi. Giving. Sesuai visi IC, bagaimana kita harus hidup, bukan hanya mencintai Tuhan, tetapi kita mencintai sesama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, seperti itu. Kalau kita mengasihi Allah, kita jadi berkat buat orang lain. Ada satu kebahagiaan ketika kita memberi. 2 minggu kemarin juga IC membahas tentang orang yang bermurah hati. Apapun itu, kita belajar untuk selalu jadi berkat. Giving itu tidak selalu berbicara tentang, saya suka mau jadi berkat, tapi saya tidak punya berkat, saya tidak punya uang. Banyak orang mengatakan berkat itu sesuatu yang materi, uang, kayak saya ingin sekali memberkati dia, tapi sedangkan sampai uang bensin kesan saja sudah tidak ada situ. Tetapi yang giving yang dimaksudkan ini yaitu sesuatu yang benar-benar dari hatinya kita. Mungkin kalian berpikir itu materi, bantuannya kalian memberi kekuatan kepada orang lain, kalian memberi pertolongan. Mungkin kalau di sini ada yang punya mobil, ketika pulang IC atau ada yang kehujanan, ayo saya antar pulang, kayak seperti itu. Itu hal-hal yang akan membuat joy gitu. Benar-benar mungkin kalau kalian sudah pernah menabur buat orang yang susah, pasti ada sesuatu yang kalian pasti bisa rasa ya, sudah pernah pasti semua menabur. Kayak pulang itu mau senyum-senyum terus, kenapa? Karena ini damai gitu. Itu yang namanya joy. Makanya Alkitab berkata, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan bersorak-sorai gitu. Itu Alkitab berkata. Jadi orang pelit selalu tidak suka cita. Kenapa? Karena dia takut hartanya habis, karena dia takut uangnya habis, makanya dia takut kehilangan hartanya, makanya hidupnya selalu, sosok kunci tidak rumah kue, pokoknya dia pakai alarm, dia pakai CCTV, dia mungkin pakai security untuk menjaga hartanya. Makanya bisa orang yang pelit, itu sukacitanya tidak ada gitu. Tapi kalau orang yang bermurah hati, orang yang punya kemurahan hati, hidupnya selalu akan penuh joy. Kenapa? Karena dia tahu prinsip menabur, prinsip memberi. Jadi di sini pernah baca sebuah buku seperti ini dari Pastor Henry Nouwen. Sukacita itu tidak mendatangi kita begitu saja. Kita harus memilihnya dan tetap memilihnya setiap hari. Setiap hari bangun pagi, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Saya akan bersukacita
di dalam engkau gitu. Ketika kita memperkatakan itu, perkataan itu benar-benar akan tumbuh di hati kita. Jadi joy itu memang karunia Tuhan dari atas. Tapi harus kita aktifkan dan responi dengan benar dengan mengambil keputusan-keputusan yang benar setiap hari. Keputusan apa? Keputusan bersyukur, keputusan untuk tidak berkeluh kesah, keputusan untuk memberi. Pasti kita akan selalu mencicipi sukacita surgawi. Hidup hanya sekali, pergunakan waktu kalian dengan sebaik-baiknya. Jangan hidup sembarangan. Kalian berharga di mata Tuhan, apapun masa lalu kalian yang pernah terluka, selalu ada joy yang dari Tuhan ketika kalian mau datang sama Tuhan. Semoga semua yang mendengar, anak-anak IC, semua hidup dalam sukacita Tuhan. Selamat bersukacita, merdeka. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita anak-anak muda seperti yang IC bulan lalu, saya berkata untuk andil anak-anak muda untuk Indonesia itu sangat penting. Dan ada hal yang penting lagi yang harus kita mengerti tentang bagaimana ketika kita mencintai Indonesia, apa yang harus dilakukan anak muda. Ketika kita hidup dalam new normal, ada banyak hal yang berubah dalam hidup kita. Tetapi kita harus siap dengan perubahan tersebut. Kita harus terus menunjang protokol kesehatan, anjuran pemerintah. Oleh sebab itu, anak-anak IC harus jadi berkat, harus jadi saksi, harus jadi penggerak untuk program pemerintah. Saat ini ada sepatah dua kata dari Dr. Dery mau menyampaikan. Silakan Dok. Shalom, selamat malam. Saya mau bicara sedikit untuk situasi selama pandemi ini. Mungkin tidak berkaitan dengan firman Tuhan ya. Saya cuma mau mengajak dalam situasi pandemi ini, marilah kita sebagai anak muda, kitalah yang menjadi teladan dan kita juga bisa menginspirasi masyarakat, jemaat untuk membantu gerakan pemerintah dalam menjalankan protokol kesehatan ini. Dengan harapan supaya seperti visi gereja kita, healing and restoration, kesembuhan dan pemulihan itu bisa benar-benar terjadi bagi bangsa ini, bagi kota ini, dan bagi kita semua. Mungkin ini hanya sebuah hal kecil ya, dengan patuh menggunakan masker, rajin mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, social distancing. Ayo kita yang anak-anak muda, kitalah yang mulai itu, kitalah yang menjadi penggerak. Mungkin orang bisa melihat, oh iya kita harus patuh terhadap protokol kesehatan, kita harus menggunakan masker. Itu kita sudah mendukung pemerintah, kita sudah membantu pemerintah, kita sudah berpartisipasi untuk kesembuhan dan pemulihan di bangsa ini. Mungkin itu hanya hal kecil, tapi sangat bermakna, sangat berarti. Kita akan melakukan gerakan IC pakai masker. Ini nanti kita mau share di sosial media. Ayo kita sama-sama kampanyekan penggunaan masker, kampanyekan protokol kesehatan dengan kita gunakan sosial media kita agar masyarakat bisa melihat, oh iya kita sudah menjalankan dan kita sudah menjadi contoh. Oh iya kita peduli terhadap bangsa ini, kita peduli terhadap orang di sekitar kita. Ingat, karena kita mengasihi bumi ini, kita mengasihi bangsa ini, kita mengasihi Kota Palu, kita mengasihi teman-teman kita mengasihi keluarga kita di rumah. Ayo kita jalankan protokol kesehatan yang ada. Karena kalau kita bukan kita, mau siapa lagi? Kita bebas los-los enggak pakai masker, sampai rumah sudah bawa penyakit, kita ketemu teman-teman sudah bawa penyakit, atau kita juga yang kena penyakit. Jadi ayo kita lakukan gerakan ini, nanti dibuat hashtag I love you, I mask you. Dan kemudian kita juga buat hashtag visi gereja kita, healing and restoration. Karena di situ kita menaruh harapan, kesembuhan dan pemulihan. Kita sudah berharap kesembuhan dan pemulihan dan kita sudah bertindak dengan gerakan kita menggunakan masker. Nanti bisa di-share di Instagram, mungkin di feeds masing-masing. Nanti dibuat caption yang menarik,
mau dibuat seperti slogan untuk ya dikampanyekan ya, maksudnya kita supaya orang sadar, orang memiliki kesadaran dalam penggunaan masker, dalam menjalankan protokol kesehatan. Oh ya, nanti ada hadiahnya loh, itu bukan cuma posting foto terus polos-polos, tidak ya. Akan ada hadiah menarik kita sediakan untuk menang yang terpilih, yang dia punya caption terbaik dan foto yang terbaik. Mungkin sekian dari saya. Ingat, anak muda harus memberi dampak. Kalau bukan kita siapa lagi? Oke, shalom, semangat semuanya. Salam sehat. Kalau tadi salam sukacita, sekarang salam sehat. Oke, kita akan akhiri ibadah kita. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku naikkan sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu, memujimu Tuhan, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Sekali lagi sama-sama katakan memujimu Tuhan. Memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Haleluya. Sorak-sorak yang keras bagi Tuhan kita. Segala puji dan hormat hanya bagimu. Engkau Allah Tuhan yang baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Sampai saat ini, sampai detik ini Tuhan jaga, Tuhan pelihara hidup kami. Kami percaya semua karena kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati semua anak-anak IC, semua yang mendengarkan Tuhan malam hari ini Tuhan. Kami percaya penyertaan pemeliharaan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Mereka yang dalam pergumulan, dalam beban berat, dalam setiap tantangan yang berat dalam kehidupan mereka. Engkau Allah yang memegang tangan mereka Tuhan. Engkau buat mereka merasakan bahwa mereka tidak sendiri. Ada Engkau yang bersama-sama dengan hidup mereka. Dianugerahkan Tuhan dalam hidup mereka damai sejahtera, sukacita melimpah, kekuatan dari Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, iman yang kuat Tuhan beri dalam hidup mereka. Tuhan memberkati Tuhan. Kami percaya untuk setiap anak-anak muda yang terbelenggu Tuhan, mereka yang sulit untuk mengambil keputusan-keputusan yang benar, tapi kami percaya Engkau kuatkan mereka Tuhan. Mereka jadi anak muda yang radikal, yang mencintai Engkau di dalam nama Yesus. Kami memberkati Tuhan, IC kami boleh jadi inspirasi untuk kota ini, untuk generasi muda di dalam nama Yesus. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, biar yang semua yang kami lakukan Tuhan itu menyenangkan hati-Mu. Hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami berdoa juga Tuhan buat orang tua kami dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan menjaga, melindungi mereka, berikan mereka kekuatan, sukacita melimpah juga ada dalam kehidupan mereka di dalam nama Yesus. Keluarga kami dalam perlindungan Tuhan, pekerjaan kami di dalam perlindungan Tuhan, sekolah kami, kuliah kami Tuhan, apa yang kami butuhkan kami tahu Engkau Allah Jehovah Jireh yang sanggup mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan. Terpuji namamu Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.